Shalom, Horas bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat mengecap dan mensyukuri anugerah Tuhan yang kita peroleh hingga pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman-Nya, renungan hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 26 Juni 2021 tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Demikian pembacaan daripada firman Tuhan. Judul daripada renungan kita hari ini adalah Tangan Tuhan yang menyelamatkanku. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, adakah dari antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sama sekali tidak pernah mengalami kesesakan di dalam kehidupan ini? Apakah itu kesesakan oleh karena permasalahan, oleh karena orang-orang yang tidak menyukai kita, dan yang lain sebagainya? Tentu jawabannya tidak ada. Dan boleh-boleh saja kesesakan itu sedang kita rasakan dan alami saat ini. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman hari ini sungguh hendak meyakinkan kita kembali bahwa hanya tangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Apakah itu pribadi kita maupun keluarga kita, itu tidak pernah tertutup kemungkinan menghadapi akan gelombang kehidupan ini. Masalah yang sedang dihadapi belum kelar, mungkin sudah datang lagi masalah yang baru. Akhirnya kehidupan kita terus-menerus jatuh bangun. Yang menjadi permasalahannya adalah apa? Yaitu apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan
di saat kita sedang jatuh. Boleh-boleh saja terkadang kita merasa kecewa dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, betapa ngeri sekali. Kok tega sekali Engkau Tuhan, sehingga hal ini saya hadapi. Atau mungkin juga kita menuntut, mengapa hal ini terjadi kepada diriku Tuhan? Kenapa bukan bagi orang lain, sementara aku selalu berdoa kepadamu? Maka kelemahan dan kepahitanlah yang akan selalu kita pikirkan, sehingga jarang kita melihat peristiwa itu secara positif untuk mendewasakan iman kita. Jarang kita mengambil makna agar kita semakin datang mendekat dan mengandalkan Tuhan. Apalagi jarang menganggap bahwa Tuhan mau menempah kita dari pribadi yang biasa untuk menjadi pribadi yang luar biasa dan tegar. Itulah yang sering kita hadapi. Sahabatku yang terkasih, ada sebuah kisah. Seorang yang berjalan panjang dalam mendaki sebuah bukit. Di mana bukit itu sangat terjal sekali. Sehingga kalau ada datang hujan atau terik matahari, tidak ada juga tempat untuk berteduh. Dan hatinya juga dibayang-bayangi oleh ketakutan akan binatang-binatang buas yang bila mana muncul secara tiba-tiba. Di beberapa tempat dia terjatuh. Dia kehausan. Dia merasa lelah. Telapak kaki dan juga lengan tangannya juga lecet. Bahkan ia teriak menangis. Tetapi dia tetap yakin bahwa pasti ia sanggup melewati kesulitan itu. Dan tak lama pun ia tiba di puncak bukit itu, sambil dia memandang jalan yang ia lalui, dia berkata, benar di sana saya terjatuh, benar di sana saya sedang kehausan, tetapi saya meyakini bahwa di sana ada Tuhan. Di saat aku sedang menangis, di sana juga ada tangan Tuhan. Hingga ia menyimpulkan di dalam hidupnya bahwa setiap langkahnya hanya diatur oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pemazmur atau juga Daud mengalami keadaan yang serupa. Ia merasa sesak sebab musuh-musuhnya hendak mengambil nyawanya. Namun kesesakan yang dia alami itu tidak membuatnya terpisah dari Tuhan. Tidak membuatnya mengeluh atau protes terhadap Tuhan. Justru situasi itu dipakai untuk menyelami kasih Tuhan yang lebih dalam. Menyelami kebesaran kasih Tuhan yang lebih besar. Sehingga dia berdoa dan memohon perlindungan daripada Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya. Setelah perlindungan Tuhan itu pun dirasakan dalam hidupnya. Ia tidak lupa karena kesusahannya itu sudah berlalu. Melainkan ia datang bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah telah mempertahankan hidupnya. Terhadap musuh-musuhnya diulurkan tangan pengasihannya. Dan tangan kanan Allah menyelamatkan kehidupannya. Oleh sebab itu sahabat, firman Tuhan yang terkasih, firman ini mau mengajak kita kepada 3 hal. Yang pertama, percayakanlah kehidupan ini senantiasa kepada Tuhan. Sekali lagi, percayakanlah hidup ini senantiasa kepada Tuhan. Tetaplah yakin bahwa tangan Tuhan menghidupi kita. Tidak ada yang lain. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti kehidupannya akan terus-menerus mulus tanpa mengalami kesulitan. Tetapi di dalam kesulitan itu, dia akan senantiasa berkata bahwa kesulitan itu dia tetap hadapi bersama dengan Tuhan. Ia memiliki semangat dan daya juang yang tinggi bersama dengan Tuhan. Artinya, dia tidak menjadi pribadi yang rapuh dan putus asa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Bahwa di dalam sepanjang kehidupan ini kita harus bersyukur di dalam segala hal. Kondisi apapun, COVID-19 yang kita hadapi sekalipun, mengajak kita untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Menyatakan bahwa keadaan, kehidupan, kesehatan, semua yang kita rasakan kini adalah karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu besok, Bapak Ibu Saudara-saudara adalah hari Minggu. Marilah kita datang beribadah.
Marilah kita datang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab di setiap hari yang kita lalui dari kemarin sampai sekarang, di sana kita melihat ada tangan Tuhan yang hadir menopang kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan, raihlah keselamatan. Caranya adalah melalui kepercayaan kita kepada Yesus yang telah dipermuliakan di kayu salib. Kalahkanlah iblis, kalahkanlah dosa, kalahkanlah segala sesuatu yang tidak baik di dalam mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Bersyukurlah dan mintalah tuntunan tangan Tuhan senantiasa menyertai kita. Bersyukurlah atas kebaikan Tuhan yang kita rasakan sekarang dan selama-lamanya, sebab pertolongannya sungguh ajaib. Maka jangan larut di dalam kesedihanmu yang dapat membuat kita lupa bahwa Tuhan mengasihi kita. Tetapi senantiasalah dekatkan kehidupan kita. Tangan kanannya menolong dan juga menyelamatkan kita. Ia sanggup mengubah kesesakan menjadi kesempatan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas kasih setiamu yang sungguh indah yang kami rasakan di dalam hidup ini. Ada banyak hal yang kami alami, yang kami pikirkan, yang semuanya itu dapat menimbulkan kesesakan di dalam hati, jiwa, juga pikiran kami. Namun kini kembali Engkau mengingatkan kami dengan yakin dan teguh bahwa hanya tangan kanan Tuhan yang menyelamatkan kami. Sehingga kami merasakan bahwa kami juga dapat ditebus dari dosa. Itu semua adalah karena tangan kasih Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bila mana kami juga mampu melampaui segala hal-hal yang berat, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena Tuhan juga yang menopang dan menyertai kami. Maka biarlah ketika kami mengingat akan kebesaran dan kebaikan Tuhan, maka selama itu pula lah kami turut serta menggantungkan harapan kami kepadamu, bahwa hanya Engkaulah kesempurnaan di dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang menjadi penolong bagi kami, terkhusus pada masa-masa yang sulit ini, di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, ataupun bahkan di tengah-tengah kehidupan kami yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Maka biarlah kami Tuhan hanya ditegarkan, hanya dimenangkan karena kasih Tuhan. Kami berharap kepadamu bahwa semua ini dapat kami hadapi dan kami lalui. Dan kami percaya Engkau berada di depan kami, menyediakan berkat yang terindah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai seluruh jemaat Tuhan dan saudara-saudara kami yang setia mendengarkan firman ini. Kiranya kehidupan mereka senantiasa dimenangkan hanya karena mengandalkan firman. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Sekarang adalah situasi yang sangat membuat kita ekstra hati-hati. Di kondisi yang semuanya zona merah, mari kita waspada senantiasa dari kita, oleh kita, dan untuk kita, bagi keselamatan kita bersama. Senantiasa memakai masker, Tuhan memberkati.